Seorang ibu dengan sengaja membuat bekal makan siang yang konyol setiap hari untuk putrinya, berharap mempermalukannya di depan teman-teman sekelas karena putrinya yang kini remaja selalu memasang wajah masam di rumah dan tidak pernah berkomunikasi dengannya. Hari itu, ketika si gadis membuka kotak bekalnya, bento lucunan menggemaskan langsung menarik perhatian teman-teman sekelas. Seketika menghancurkan citra gadis keren yang ia bangun. Sepulang sekolah, si gadis mengamuk dan berjalan cepat menghampiri ibunya. Namun sang ibu justru gembira karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, putrinya mau berbicara dengannya secara sukarela. Setelah 3 bulan membuat bento unik setiap hari, sang ibu akhirnya kehabisan ide. Pagi itu ia tetap bangun pagi, tetapi hingga matahari terbit ia masih tidak tahu harus membuat apa. Dan saat putrinya hendak berangkat, ia hanya sempat memasukkan 2 onigiri ke dalam kotak bekal. Melihat itu, putrinya tersenyum puas tepat di depan ibunya. Saat sang ibu sedang pusing memikirkan ide, kebetulan putri sulungnya datang berkunjung. Ia pun menceritakan masalahnya dan sang kakak mendapat ide cerdik, yaitu menulis pesan di dalam bento. Ternyata si adik tidak pernah mencuci piring di rumah dan kini semua teman sekelas serta guru-gurunya tahu kebiasaan buruk itu. Segalanya berjalan persis seperti yang diharapkan sang kakak. Bento berisi pesan itu langsung memberi efek instan dan malam itu juga untuk pertama kalinya si adik mencuci piring setelah makan malam. Meski bento berpesan itu memberi sedikit pengaruh, sikap si gadis tetap dingin dan ia masih tidak mau berbicara dengan ibunya. Sang ibu tidak mengerti alasannya. Sampai suatu hari ia tak sengaja menemukan buku harian putrinya. Barulah ia tahu kenyataannya bahwa sejak ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil, si gadis lebih banyak dibesarkan oleh kakaknya. Ia sadar bahwa ia memang tidak cukup memberi perhatian padanya. Sejak itu sang ibu terus membuat berbagai macam bento, berusaha menghapus jarak di antara mereka. Waktu pun berlalu hingga si gadis akan segera lulus. Ia mendapat panggilan wawancara kerja di kota besar dan ingin berbagi kabar itu kepada ibunya. Namun justru mendapati sang ibu terserang stroke akibat kelelahan bertahun-tahun. Si gadis ingin tinggal untuk merawatnya, tetapi sang ibu bersikeras agar ia mengejar mimpinya. Menjelang hari wisuda, sang ibu berusaha membuat satu bento terakhir untuk putrinya. Tangannya lemah karena stroke, sehingga ia harus memegang pisau dengan kedua tangan untuk memotong sayuran. Saat menulis pesan, jarinya terasa nyeri hingga ia terus berganti tangan. Setelah begadang semalaman, bento terakhir dalam 3 tahun akhirnya selesai. Keesokan paginya, putrinya berangkat ke upacara wisuda dan kakak mengantarkan hadiah wisuda ini kepadanya. Sambil membawa bento berukuran besar ke sekolah, dia terus mengeluh betapa beratnya beban itu. Setelah upacara wisuda, banyak teman sekelas berkumpul di kelas. Dengan malu-malu, si gadis membuka kotak bekalnya. Lapisan pertama berisi lauk yang tertata indah, membuat teman-temannya bersorak kagum. Namun ketika ia membuka lapisan kedua, semua langsung terdiam karena